Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat ya selama pandemi ini. Selama di rumah aja, kita semua juga semoga tetap semangat dalam belajar, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita kerjakan bisa lancar, apa yang kita lakukan bisa sesuai yang kita harapkan, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, dalam pertemuan minggu lalu, Kakak sudah memberi kalian video ya, sudah memberi kalian materi mengenai infak dan sedekah. Itu sebagai stimulus buat kalian dalam mengerjakan tugas mandiri yang sudah Kakak berikan kemarin ya. Ya, Kakak harap adik-adik semua sudah melihat videonya ya. Sudah melihat videonya. Nah, dalam video tersebut juga Kakak sudah menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada KD2 ini, yakni tentang infak dan sedekah. Untuk pertemuan kali ini, Kakak akan mereview tentang materi kita kemarin, memberikan penguatan tentang infak dan sedekah ini sebenarnya bagaimana dan apa poin-poinnya, seperti itu. Nah, untuk yang pertama yakni mengenai pengertiannya dulu. Pengertian dari infak itu sendiri. Sebenarnya apa sih pengertian infak? Nah, infak itu sendiri adik-adik yakni berasal dari kata yanfaqo yunfiqu yang artinya mengeluarkan, dimana maksudnya yaitu mengeluarkan sebagian dari harta kita, pendapatan kita untuk kita berikan kepada orang lain, untuk kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Seperti itu ya. Jadi mengeluarkan harta kita itu untuk apa? Kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Terus apa bedanya Kak infak dengan sedekah? Seperti itu. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas. Sedekah itu bisa meliputi harta, bisa meliputi jasa, bahkan senyum. Senyum kita itu bisa kita sebut sebagai sedekah. Bahkan membuang ranting atau duri dari jalan itu bisa kita sebut juga sebagai sedekah. Nah, kalau infak itu lebih ke harta, sedangkan sedekah itu lebih ke barang, harta, jasa, apapun. Seperti itu ya. Jadi itu adalah gambaran umum mengenai infak dan sedekah itu sendiri. Oke, untuk yang pertama kita membahas mengenai Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 itu dijelaskan bahwasanya harta yang diberikan oleh Allah untuk kita adalah sebagai bentuk ujian, adalah sebagai cobaan bagi kita semua. Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Bagaimana kita menghadapi kondisi tersebut? Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwasanya dari hal tersebut maka sudah sepatutnya lah kita untuk peduli sosial, peduli kepada sesama, untuk apa? Menginfakkan harta kita, menyedekahkan harta kita kepada orang yang membutuhkan, yakni orang-orang yang berhak menerima zakat. Lalu siapa orang yang berhak menerima zakat itu? Sudah dijelaskan ya, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yakni siapa? Yang pertama, orang fakir, orang miskin, orang yang terlilit hutang, orang yang sedang dalam perjalanan, mu'alaf,
orang yang memerdekakan budak, ambil zakat, dan yang berjuang di jalan Allah. Nah, 8 golongan ini yakni orang-orang yang patut kita berikan harta kita, patut kita berikan infak kita, seperti itu ya. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya menjelaskan tentang apa? Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 18 itu menjelaskan atau mengisyaratkan atau memperingatkan bahwasanya manusia itu sudah sepatutnya untuk saling menyeru, saling mengingatkan untuk memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin, kepada orang fakir, untuk menyantuni anak yatim, seperti itu ya. Jadi kita sebagai manusia, adik-adik, harus mengingatkan sesama teman kita untuk saling berbuat baik, untuk saling menafkahkan harta kita, seperti itu ya, dalam penjelasan mengenai Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Lalu dalam ayat selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 254. Nah, ini isinya tentang apa? Poinnya tentang apa? Nah, di sini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254 itu menjelaskan bahwa kita itu sudah sepatutnya untuk bersegera dalam berinfak. Jadi dalam menyedekahkan harta kita itu tidak perlu kita menunggu kaya, tidak perlu kita menunggu banyak uang, banyak harta baru kita berinfak. Namun dari harta yang kita punya dengan sederhana itu kita harus segera untuk memberikan harta kita. Kemudian yang terakhir dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 itu menjelaskan mengenai imbalan bagi orang-orang, bagi mereka-mereka yang sudah menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah secara ikhlas itu pahalanya akan dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Bayangkan saja jika adik-adik bersedekah kepada temannya, memberikan uang 1.000 misalnya. Nah, sudah berapa pahala yang adik-adik itu dapatkan? Maka dari itu, ayat ini itu secara umum sebagai motivasi untuk mendorong agar manusia itu gemar berinfak, gemar menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan atau dalam kondisi yang bagaimanapun. Nah, adik-adik, itu tadi sebagai review materi kemarin dan juga untuk penguatan tentang poin-poin yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita mengenai infak dan sedekah kali ini. Adik-adik, itu tadi yang bisa kakak sampaikan dalam pembelajaran kita kali ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam belajar, dalam beribadah, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kita. Stay safe and stay healthy. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.